Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nora Fuada Rafid dari MTS Negeri 2 Sidoarjo. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan donor darah. Sebelum saya mempresentasikan donor darah, apakah kalian tahu darah itu apa? Darah yaitu cairan yang berwarna merah yang terdapat pada pembuluh darah dan yang berfungsi untuk mentransportasikan karbohidrat dan metabolit. Nah, darah itu penting loh dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Apalagi kegiatan donor darah itu sangat penting sekali. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih donor darah itu? Donor darah yaitu kegiatan yang menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah sendiri yaitu proses penyumbangan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Darah sendiri dibagi menjadi dua loh, yaitu DDS dan DDP. DDS atau donor darah sukarela yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Sedangkan DDP atau donor darah pengganti yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu untuk siapa darah tersebut diberikan. Darah yang dapat dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih darah lengkap itu? Darah lengkap yaitu darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Nah, kira-kira siapa sih penemu dari golongan darah itu? Teman-teman tahu? Penemu dari golongan darah A, B, dan O yaitu Landsteiner. Beliau berasal dari Austria, Amerika, dan beliau juga pernah mendapatkan penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1943. Sedangkan penemu golongan darah AB yaitu Von de Castello dan Sturley pada tahun 1901. Lalu ada beberapa fungsi loh dari darah. Yang pertama yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Dan yang kedua yaitu mengangkut karbon dioksida dari paru-paru ke sel-sel tubuh untuk selanjutnya dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Lalu bagaimana sih syarat menjadi pendonor darah itu? Syaratnya yang pertama, laki-laki atau wanita yang berusia 18-60 tahun dan sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Dan berat badannya minimal 45 kg. Kadar hemoglobinnya minimal 12,5 gram per desiliter. Dan tekanan darah sistolik 100-108 mm hektogram dan diastolik 50-100 mm hektogram. Dan ingat, pendonor tidak memiliki penyakit berisiko tinggi seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker atau penyakit kulit kronis. Dan bagi wanita yang sedang haid, hamil atau menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya karena untuk mencegah penyakit anemia. Nah, teman-teman tahu nggak gimana sih prosedur donor darah itu? Pertama-tama kita datang ke UTD unit transfusi darah PMI. Setelah itu kita akan mengisi formulir donor darah yang berisi tentang identitas kita atau riwayat kesehatan kita. Setelah itu kita akan diperiksa kesehatan kita oleh petugas sesuai syarat yang telah ditentukan. Setelah diperiksa, kita akan diambil darahnya dan kita akan mendapatkan KTA, kartu tanda anggota. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Nah, asal kalian tahu, manfaat donor darah itu banyak sekali loh, teman-teman. Manfaatnya yaitu kita akan mendapatkan kepuasan batin karena darah yang kita sumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang telah membutuhkan. Selain itu, kita akan membuat tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Sebab dengan mendonorkan darah, tubuh kita akan memproduksi darah yang baru. Dan kita juga dapat bergabung dalam organisasi PMI, bisa menambah relasi atau teman, dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan kesehatan kita akan menjadi lebih terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Serta meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
Jadi, peran kita sebagai PMR Media adalah mengajak teman sebaya kita untuk bercita-cita menjadi anggota DDS dan berkreasi untuk membuat souvenir yang dibagikan kepada orang yang telah mendonorkan darahnya atau orang yang telah membutuhkan darahnya. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya kali ini, kita jadi paham apa itu arti donor darah, penemu, fungsi, syarat, prosedur, manfaat, dan peran PMR yang bertujuan untuk mengajak teman sebaya kita bercita-cita sebagai DDS dan mengajak semua orang untuk melakukan donor darah. Donorkan darahmu, maka sehat tubuhmu. Karena darahmu, darahku, selamatkan kita semua. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.